Tafsir As-Sawi. Banyaknya nama sebuah surat itu menandakan kemuliaannya. Di antara nama-nama daripada surat Al-Ikhlas itu An-Najah. Kenapa diberi nama An-Najah? Karena siapa yang membacanya akan dibebaskan daripada neraka. Sampai yang ke-20 beliau menuliskan nama daripada surat Al-Ikhlas. Tafsir yang sangat digemari oleh para penuntut ilmu. Tafsir yang sudah berusia sangat tua. Dalam juz yang keempat daripada Tafsir As-Sawi, ketika menafsirkan surat Al-Ikhlas, Imam Ahmad As-Sawi mengawali tafsir surat Al-Ikhlas ini dengan menuliskan nama-nama daripada surat Al-Ikhlas. Beliau mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu memiliki banyak sekali nama. Yang dituliskan oleh Imam Ahmad As-Sawi yang ada di dalam kitab ini, beliau mengatakan ada 20 nama daripada surat Al-Ikhlas. Banyaknya nama sebuah surat itu menandakan kemuliaannya. Di antara nama-nama daripada surat Al-Ikhlas itu, yang pertama kali surat Al-Ikhlas ini namanya adalah Al-Ikhlas. Yang masyhur namanya surat Al-Ikhlas. Nama yang kedua adalah At-Tanzil. Kemudian nama yang ketiga adalah At-Tajrid. Kemudian diberi juga nama At-Tauhid. Nama daripada surat Al-Ikhlas adalah At-Tauhid. Juga dinamai dengan An-Najah. Kenapa diberi nama An-Najah? Karena siapa yang membacanya akan dibebaskan daripada neraka. Sampai yang ke-20 beliau menuliskan nama daripada surat Al-Ikhlas. Itu awal daripada tafsir surat Al-Ikhlas yang ditulis oleh Imam Ahmad As-Sawi. Kemudian yang menjadi fokus perhatian kita pada saat ini adalah yang menerangkan tentang At-Taqah Kubro atau bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Beliau muallif mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha, dan di antara keutamaan daripada surat Al-Ikhlas itu adalah annaman qara'aha mi'ati alfi marratin, bahwasanya siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini sebanyak mi'ati alfi marratin, 100.000 kali dalam usianya, berapapun usianya, dalam seumur hidupnya dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, faqad ishtara nafsahu minallahi, faqad ishtara nafsahu minallahi, sungguh ia telah membeli dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makna membeli dirinya adalah membebaskan dirinya, telah menjadi orang yang terbebaskan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni daripada azab. Wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi, maka menyerulah malaikat penyeru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada siapa? Menyeru ketika ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, maka seruan itu akan disampaikan oleh malaikatnya Allah di langit dan di bumi. Di langit yang 7 lapis itu dan di bumi yang 7 lapis, malaikat ini akan menyeru dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan malaikat itu? Ala inna fulanan atiqullahi, ketahuilah sesungguhnya si fulan telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana lahu qablahu bid'atan falyaquzha minallah, maka barang siapa yang masih memiliki tanggungan kepadanya, maka hendaklah ia memintanya tanggungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ataqatum minan nar, sesungguhnya ia surat Al-Ikhlas adalah pembebas atau penebus daripada siksa neraka. Lakin bisarti, akan tetapi dengan syarat
alla yakuna alaihi huququl lil ibadi aslan. Akan tetapi dengan syarat orang tersebut tidak memiliki tanggungan kepada orang lain. Maknanya dia tidak memiliki tanggungan atau hak orang lain yang belum ia laksanakan selama ia di dunia. Itu syaratnya. Au alaihi wa huwa ajizun an adaiha. Atau orang tersebut masih memiliki tanggungan kepada manusia yang lain, akan tetapi ia tidak mampu untuk menunaikan tanggungannya itu. Bukan karena dia tidak mau melaksanakan tanggungannya atas orang lain itu, tetapi dia memang tidak mampu. Sampai ia wafat, dia tidak mampu menunaikan hak orang lain yang masih ada padanya. Maka kalau keadaannya seperti ini, apa kata malaikat tadi itu? Allah yang akan membayar semua tanggungan daripada orang tersebut. Dan orang ini telah dibebaskan Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Inilah yang dikenal dengan ataqah kubro. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada keterangan yang kita dapatkan di dalam dua kitab ini, dan juga sebenarnya masih dituliskan juga di dalam kitab-kitab yang lain, di antaranya di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, tetapi kita tidak membaca tafsir tersebut pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa zikir la ilaha illallah bukan sembarang zikir. Ia bisa membebaskan orang daripada neraka, dan ia bisa membebaskan orang lain dari neraka kalau dia hadiahkan zikir itu kepadanya. Begitu juga dengan surat Al-Ikhlas, ketika dibaca sebanyak 100.000 kali, itu pun membebaskan dirinya dari neraka, dan ia bisa membebaskan orang lain daripada neraka. Berawal daripada kitab inilah para ulama-ulama terdahulu sekitar tahun 400 Hijriah sampai tahun 1000 Hijriah, para ulama terdahulu mentradisikan tradisi ini, dan mereka tidak tanggung-tanggung dalam melaksanakan tahlilan itu. Mereka bertahlil sampai 70.000 kali, dan mereka membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali pada saat mereka menghadiahkan pahala bacaan zikir kepada orang yang sudah wafat, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirinya dan orang lain daripada neraka. Maka jangan berpikir panjang-panjang lagi, maka segera beli tasbih di toko-toko tasbih dan mulailah zikir dengan zikir yang mulia ini sebanyak-banyaknya, agar kita termasuk orang yang telah mengamalkan apa yang dituliskan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang mereka adalah para wali-wali Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, yang diberikan oleh Allah keberkahan hidup, dan mereka telah mengakhiri hidup mereka dengan husnul khotimah dan mewariskan nasihat-nasihat yang agung untuk kita jalani. Beli tasbihnya di toko-toko tasbih dan mulailah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, dan zikirkanlah surat Al-Ikhlas sampai mencapai 100.000 kali dalam umur kita yang tidak kita ketahui berapa jumlahnya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya pribadi dan untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.